Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa. Sayyidina Muhammadin al-Mukhtaril Mustafa wa alihi ahli safa wa sahbihi ahli wafa wa sallim. Amma ba'du. Naftahu liqa'ana hadha bi ummil Qur'an suratil Fatihah. Asallahu biha ayyaftaha qulubana futuhal arifin wa yaj'alana minas salikin al-ashiqin rabbaniyin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah khususan ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina syekh Muhammad Nizam As-Safa. Al-Fatihah. Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Alam nashrah laka syarifah. Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa asada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arshik wa midada kalimatik. Nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dini wa ahyina ala sunnati wa amitna ala millati wa hsyurna fi zumrati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab ayyuhal walad nafa'ana Allahu bihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min nafahatihi wa afadha alaina min barakatihi fid dharaini amin. Alfu alfi fatihah nuhliha ila musannifi hadzal kitab ayyuhal walad al-imam al-Ghazali. Al-Fatihah. Halaman 24. Ya, 24 ah. Hah? Dua tiga ya. Prairong minggu lali bisanya. Faqala mongko ngendika. Iki ana dulur-dulur Banten di Indonesia no ta Jawono. Ini ono Madura, ono Jawa, ono Indonesia, ono Indonesia ya. Ala pesantren Jawi seperti ini, cek ro sampean ya. Ala pesantren Jawi, mangke nanti tetap kami terjemahkan Indonesia. Faqala mongko dawuh sapa syakikun syakik. Asyakik berkata waffaqaka wis paring taufik ka ing sira sapa Allahu Allah. Waffaqaka Allahu, Allah sudah memberikan taufik kepada syakik. Ini sak temene ingsun iku kot nazartu, temen-temen angen-angen sapa ingsun. Ala pesantren gitu. Di i'rabnya dipakai ya mubtada khobarnya. Nah, kalau langsung Indonesia sesungguhnya aku benar-benar
mentafakuri, berangan-angan at-Taurata ing kitab Taurat. Ini kedudukan jadi maf'ul bih, maf'ul daripada nazar tu. Lek ini lek akeh pondok enak ya. Ono irope. Arek PPA gak ono sing santri ya. Santriin ngono. Ya. Ya, mohon maaf untuk teman-teman dari Banten, teman-teman PPA ini backgroundnya itu dulu background ala kadarnya, tidak ada yang background pesantren. Nah, tapi tetap kami di sini kami kaji ala pesantren, meskipun teman-teman PPA tidak tahu itu i'rab apa, tidak tahu. Ya. Pokoknya ngaji. Ya. Lek sampean lah tahu i'rab ya. Nah, enak lek background pesantren ero. Aku mentafakuri bahwa di kitab Taurat wal Injil lan kitab Injil waz Zabur lan kitab Zabur wal Furqana lan kitab Furqan, di situ fawajattu maka aku temukan al kutubah al arba'ah, di kitab 4 tadi itu Taurat, Injil, Zabur dan Quran, taduru kang muter-muter. Nah, bahasa Jawa ini kuno muter-muter. Taduru itu mengelilingi ya. Muter-muter apa kutubul arba'ah ala hadhil fawaidi, pada ini faedah as-samaniyah yang 8. Di faedah 8 kemarin itu dari ceritanya Syekh Shibli ya. Nanti ada 2 faedah, ada 2 cerita. Yang ceritanya Imam Shibli membuat statement ada 8 faedah yang harus kita lakukan. Yang pertama, amal soleh yang menjadi teman dan kekasih ketika kita sudah meninggal. Saat kita meninggal, hanya amal soleh kitalah yang akan menemani kita nanti. Selebihnya tidak. Teman, kekasih, siapapun yang kita cintai telah meninggalkan kita kecuali amal soleh. Idza matabnu adam in qata'a amaluhu illa bisalasin. Hanya 3 yang akan menemani kita ketika kita kembali atau ketika kita sudah meninggal. Di antaranya adalah amal soleh. Faedah kedua yang disampaikan oleh Asyibli, sebagaimana ini kami simpulkan langsung. Yang kedua, sebagaimana yang disampaikan oleh Buya As-Sofa, ini sama sebetulnya ya. Musuh siji kakean, konco sewu kurang. Nah, selama kita hidup diperintah untuk senantiasa ijtihadun nafsi, untuk terus berperang melawan hawa nafsu kita. Faedah yang ketiga, pentingnya sedekah. Ma'indakum yang fadu wa ma'indallahi batin. Apa-apa yang ada di sisi kita akan sirna. Akan tetapi apa-apa yang ada di sisi Allah, inilah yang kekal. Nah, yang milik kita itu yang kita sedekahkan.
Itu faedah yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, kedudukan di sisi Allah adalah takwa. Kita selama hidup upaya begini dan begitu, pingin terpandang, pingin dilihat orang, itu semua tidak ada apa-apanya kecuali takwa. Innallaha la yanzuru fi suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang kelima, ini kami simpulkan sama dengan yang tertera dalam syair tanpa waton, kabeh tinakdir saking pangeran. Di faedah 8 yang dikutip oleh Syekh Shibli ini kami selaraskan dengan yang ada di sini. Ya. Nanti apapun yang kita upayakan, jika memang itu bukan takdir kita, ya tidak akan bisa terjadi ke kita. Yang keenam, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang nyata, maka ya ojo gelem kekancan ambek setan. Yang ketujuh, terus berupaya tolabul halal tanpa meninggalkan kewajiban kita sebagai hamba. Faedah yang terakhir adalah tawakal. Fatawakkalu 'ala Allah. Nah, niku. Yang dikatakan Syakik ini bahwa 8 faedah yang disampaikan oleh Asyibli semua tercantum dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Furqan. Maka dari itu, faman mongko utawi wong iku amila ngamal ngelakoni sapa wong biha kelawan hadhil faedah, kana mongko ono sapa man iku amilan ngelakoni bihadhil kutubi kelawan iki piro-piro kitab al arbaati kang papat. Dari sini maka barang siapa yang mengamalkan 8 faedah itu tadi, maka dia sama dengan menjalankan atau mengamalkan 4 kitab, ya, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Karena dari 8 faedah itu semua tertera di dalam 4 kitab. Ya. Cara tidak langsung kita mengamalkan, ya, kita mengamalkan apa yang ada di dalam 4 kitab tersebut. Ayyuhal waladu, hei anakku, qad alimta, teman-teman ngerti siro, min hatainil hikayataini, saking iki karone cerita loro, ceritane Asyibli kali Al-Hatim, ya, di wasiat sebelumnya oleh niku Asyibli, mari ngono Al-Hatim niki tentang beliau yang menghafalkan 4.000 hadis, terus ngambil hanya 1 hadis, ini sudah sama dengan menjalankan 4.000 hadis itu. Hadisnya tentang
wasiat sebelumnya tentang beramallah amalan dunia, nah, golek dunya, carilah dunia seakan-akan engkau apa itu hidup selamanya, nah, dan carilah Allah seakan-akan engkau besok akan mati. Itu yang statement yang diberikan oleh Al-Hatim. Dari dua cerita ini, la tahtaju, hale ora butuh sira ila taktsiril ilmi, marang ngakeh-ngakehake ilmu. Wal an, lan ing dalem saiki, ubayyinu, mertelaake ingsun laka maring sira ayyuhal walad, menjelaskan ma ing barang yajibu kang wajib apa ma ala salikin ing atase wong kang ngambah dalan sabilul haq, tegese dalan kebenaran. Nah, setelah mengutip dari dua cerita di wasiat sebelumnya, sekarang Al-Ghazali akan menjelaskan apa yang wajib bagi salik. Ini pas momen ini tentang pentingnya berguru mursyid. Ya. Maksud la tahtaju ila takdiril ilm niki bukan berarti kita gak oleh ngaji, enggak, gak ngaji, enggak. Dalam berguru kita dituntut untuk sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir, al-muridu kal mayyit baina yadayil ghasil. Lek ngaji ini penting. Ya. Ini memang idealnya bertarekat itu setelah sempurnanya ilmu syariat, idealnya. Ya. Sarehning, sarehning itu. Apa bahasa Indonesia sarehning ya? Ya wis pokoke ngono iku. Ya karena keadaan, nah, kita dipertemukan seorang mursyid di kondisi saat ini, ya mari kita kejar ketertinggalan kita. Nah, di sini Al-Ghazali akan menjelaskan wajibnya bagi salik, bagaimana salik itu harus berjalan, ya, ala salikin sabilil haq, untuk berjalan menuju jalan kebenaran. I'lam warwa sira annahu ing setuhune kelakuan, ketahuilah iku yang bagi sayukjo lisaliki keduwene wong kang ngambah dalan sapa syaikhun, guru mursyidun kang nuduhaken, murabbin tur kang didik, liyukhrijal akhlaki terapun ngetokake sapa syekh al akhlaqa ing pira-pira akhlak as-sayyi'ata kang ala, minhu saking salik bitarbiyatihi kelawan oleh didik sapa syekh, wa yaj'alu lan dadekake sapa syekh makanahu ing panggonane salik, makanahu ing panggonane tarbiyah, ndadekno khuluqon ing pekerti hasanan kang bagus. Maka di sini seyukyanya, ini langsung nang asalik ya. Sak derenge salik niku murid.
Mari murid. Murid itu orang yang menghendaki apa? Menghendaki untuk dididik. Ya. Jadi teng mriki langsung asalik enak wis. Bagi orang yang ingin menuju jalan kebenaran, dituntut adanya syaikhun mursyidun murabbun. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka mengeluarkan akhlak malmumah, akhlak sayyi'ah, dididik menuju akhlakul mahmudah. Karena tanpa adanya syaikhun mursyidun murabbun, tak mungkin kita bisa berakhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Ini perlu adanya pendidik. Nah, mursyid niku wong sing duduhno. Lek murabbun niku wong sing didik. Nah, ini karena di Quran kan jelas, wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Barang siapa yang disesatkan, wa may yudlilhu falan tajida, maka tidak akan dipertemukan dia dengan waliyan, seorang wali atau kekasih Allah, mursyida, yang akan menunjukkan. Maka beruntunglah kita yang sudah dipertemukan oleh Allah dengan waliyan mursyida. Ini lek kitab Ayyuhal Walad, lek kitab cilik lek pesantren wis umum iki. Al-Ghazali wis jelasno ngene. Lah biyen nang pesantren ya apa dulu? Apa itu mursyid enggak tahu ya. Nah, sebetulnya seluruh muallif, seluruh musannaf ini ya, kalau lihat karangan-karangannya seperti ini secara tidak langsung, kita nggak tahu kalau beliau-beliau ini sudah bermursyid. Kitab taklim, yang mana itu kitab dasar bagi setiap santri. Kalau kita pelajari secara dalam, musannafnya ya jelas murid tarekat. Di situ menjelaskan tentang adab-adab seorang santri, bagaimana kepada pengasuhnya, kepada kiainya. Dan itu dijelaskan lagi di kitab Adabul Mardiyah. Secara tidak langsung sama. Pak, wis tau ngaji Ayyuhal Walad ta? Kalau di pesantren sudah umum Ayyuhal Walad ini. Ayyuhal Walad ini wasiat Al-Ghazali kepada salah satu muridnya yang ingin boyong. Boyong itu selesai mondok ingin pulang. Nah, dikasih surat, dibukukan dengan nama kitab Ayyuhal Walad ini. Nah, di wasiat yang kesekian, setelah wasiat pertama, kedua, sampai yang kesekian, nggak tahu ini wasiat yang keberapa, di awal-awal semua menjelaskan tentang syariat. Sebetulnya baru setelah sempurna akan ditunjukkan bagaimana laku tarekat. Nah, ini makanya di sini dituntut untuk mencari syaikhun mursyidun murabbun, dengan tujuan agar seorang mursyid ini bisa mengeluarkan
dari akhlak kita yang buruk, kita dididik sedemikian rupa sehingga menjadikan kita akhlak yang terpuji. Memang tasawuf itu isinya adalah adab, isinya adalah tata krama. Pelajaran dari awal hingga akhir semuanya adalah pelajaran tentang adab, khususnya adab ma'allah. Makanya di baiat pertama kita dituntut atau dibaiat dengan baiatan husnudzon billah wa bi khalqih. Kita dituntut atau disumpah untuk senantiasa berbaik sangka secara khusus kepada Allah, secara umum kepada seluruh makhluk. Bukan kepada manusia. Wa bi khalqih, kepada seluruh makhluk. Kita dituntut untuk berbaik sangka. Itu baiat pertama bagi seorang salik atau murid. Lek adabe elek nang makhluk, otomatis nang Allah nggak akan baik. Bukan ke Allah dulu, secara prakteknya kita ke makhluk dulu. Jika kita baik secara adab tata krama kepada sesama, ya, apa dan siapa dan apa, lek siapa nih menungso, lek apa nih ya selain manusia, baik itu hayawan, jamadat dan lain sebagainya. Tidak harus yang hidup, jamadat pun kita dituntut untuk berakhlak. Nah, ini tanpa adanya pembimbing mustahil kita bisa beradab atau berhusnudzon billah wa bi khalqih. Wa makna tarbiyah utawi artine tarbiyah iku yushbihu nyerupani apa makna fi'lal falahi ing penggawene petani alladzi yaqla'u kang ambedol sapa alladzi asyauka ing eri wa yukhrijulan ngetokake sapa alladzi annabatati ing pira-pira cecukulan al ajnabiyata kang liya mimbaini zar'i saking antarane tanduran liyah suna drapun yen to bagus apa nabatuhu cukulane zara wayak mulu lan sampurno apa roy'uhu hasile zara. Makna tarbiyah di sini sama Al-Ghazali digambarkan seperti petani, yang mana seorang petani ya, tandur pari niki mari tandur, ketika tandur itu kan sing cukul yang tumbuh kan nggak hanya padinya aja, tapi banyak rumput-rumput yang ikut tumbuh di situ, banyak tumbuhan-tumbuhan yang lain yang ikut tumbuh, padahal yang diutamakan adalah padi. Nah, tugas seorang fallah, petani, ini mengambil rumput-rumput liar, tanaman liar,
dicoploki, dijeboli, dengan harapan biar padi tumbuh dengan baik. Nah, seorang mursyid juga begitu. Liyakhruja akhlaq qasu'i. Kita ditarbiyah, dididik sedemikian rupa dalam rangka mengeluarkan akhlak-akhlak yang buruk yang ada dalam diri kita. Ya, otomatis nggak hanya dijebol tok lek sampean ndelok petani. Ya perlu dimes, diobati. Ya. Sampean nek kepengin dadi apik ya perlu dingonokno ya. Apa bahasa anu disetreng. Ditarbiyah sedemikian rupa. Karena untuk menuju Allah itu jalannya hanya dua. Khidmah was suhbah. Tanpa dua jalan itu kita nggak akan bisa sampai. Nah, menuju kita khidmah, menuju kita suhbah, ya perlu dididik sedemikian rupa. Ya, bahasa santri ini ngono guys, ubudiyah loh, ngodam ya, ngodam. Sedikit demi sedikit kita keluarkan akhlak-akhlak mazmumah yang ada dalam diri kita. Dengan apa ya? Ya dengan diajak begini dan begitu. Kita lepas sifat karakter kepribadian kita yang buruk, diganti dengan sifat karakter kepribadian yang ada pada Rasulullah secara umum. Secara khusus bagi murid, nisbatnya ya ke guru. Persis petani dicoploki, dijabuti. Nggak dibegitukan, ya kalah hari ini. Belum nanti kalau diserang hama tikus, belum lagi wereng. Ya, itu gambarannya seperti itu. Kita nggak bisa apa-apa. Yang bisa mengantisipasi adanya tikus, adanya wereng, ya murabbun, sang pendidik ini. Nah, dari sini mustahil bagi orang yang ingin sampai kepada tujuan yakni Allah, mustahil berjalan sendiri. Pasti dibutuhkan sang pendidik. Wala buddha lan ora kena ora. Napa artinya ora kena ora? Alias harus. Wala buddha lan harus lisaliki kedue wong kang ngambah dalan. Bagi salik harus min syaikhin saking syekh yu'addibuhu kang murui tata krama sapa syekh hu ing salik wa yurshiduhu lan duduhake sapa syekh hu ing salik ila sabilillahi ta'ala marang dalane Allah ta'ala. Wajib hukum ini wala buddha, ora kena ora lek Jawa ngono. Ora kena ora berarti kudu. Bagi salik, nah, ini makna salik di sini dimaknai bagi siapa saja yang ingin berjalan menuju Allah, dituntut adanya
syekh, dituntut adanya mursyid. Sampeyan kat wingi lak sik bingung mursyid iku ya apa, nah? Laku tarekat itu ya apa? Ya ini. Ini keharusan bagi seorang salik. Murid salik lek wis dadi namanya malik lho. Lek kata-kata salik yang ada di sini mungkin ya bagi pencari masian ini. Nah, makna arti salik memang orang yang berjalan, ya. Tapi kalau sudah masuk istilahnya murid, orang yang mengharapkan. Ini bagi pencari, ya, harus min syaikhin yu'addibuhu wa yurshiduhu ila sabilillah. Harus dibimbing oleh seorang syekh yang akan yu'addib, yang akan mengajari tata krama dan akan menunjukkan kepada jalan Allah, jalan menuju Allah. Nah, sakjane lek sing tahu di pesantren tahu ini sebetulnya ya, sangat tahu. Tapi maksudnya apa? Nah, ini diperjelas sama Imam Ghazali. Li'annallaha, krono setuhuni Allah iku arsala ngutus sapa Allah lil ibadi marang para kawula, ngutus rasulan ing utusan dengan tujuan lil irsyadi, krono nuduhake ila sabili marang dalane Allah. Lho wis 11. Karena di setiap secara umum, karena Allah sesungguhnya Allah mengutus seorang utusan kepada ubat, ngutus satu utusan dalam rangka apa? Untuk menunjukkan kepada jalan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ini dawuhne Allah. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah. Nah, liya'buduni ini bagaimana? Kalau menurut tafsir Isyari itu tafsir ahli sufi, tafsir sufi itu liya'rifuni, agar aku dikenal. Makanya di sini Rasul itu tugasnya lil irsyad ila sabilih. Untuk menunjukkan. Rasyid niku wong sing duduhno, orang yang menunjukkan. Lek Rasul wis jelas ya, kalau Rasul ya. Lale saiki Rasul sudah tidak ada, tapi risalah ini ila yaumil qiyamah. Lek Rasul, Nabi dan Rasul sudah tidak ada. Nabi Muhammad sudah terakhir. Tapi nubuwah, warisalah, kenabian dan kerasulan ini nanti sampai kiamat adanya. Maka dari itu
fa idzar tahala mongko tatkalane wis berangkat sapa sallallahu alaihi wasallam, wis mari ya, sudah selesai tugas Nabi, sudah diangkat, sudah kembali, faqad khalafa mongko temen-temen gawe ganti sapa Rasul al khulafa'a ing pira-pira pengganti fi makanihi ing dalem panggonane Rasul hatta yurshidu hingga nuduhake sapa khulafa ilallahi ta'ala marang Allah ta'ala. Maka setelah Rasul tugasnya selesai, dipanggil kembali, Rasul mengangkat al-khulafa, khulafaur rasyidin. Nah, kalau sekarang al-ulama warathatul anbiya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Wali niku kata, tapi sing mursyid dan niki sing longgo. Ulama niku kuwata, tapi sing warathatul anbiya niku sing yang sedikit. Mangga nggak dipertegas sama kali Al-Ghazali. Ulama yang bagaimana yang harus menjadi mursyidun wa murabbun. Setelah Nabi kembali mawon, muncul atau penggantinya adalah al-khulafaur rasyidin, pengganti yang akan menunjukkan apa? Ila sabili, menunjukkan jalan kepada Allah. Mosok ngene iki sik muskil. Sik muskil ta? Perlu muskil lah kon rek. Apa muskil sih? Apa gen? Iya. Sik ditakokno maneh. Apa sing ditakokno wong wis jelas. Nah. Karena kita tidak akan bisa sampai tanpa adanya orang yang bisa menunjukkan kita. Maka ketika kita ingin ditunjukkan, berdoalah, Allahumma dullani ala man yadulluni ilaika. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada orang, loh di sini, yang bisa menunjukkanku kepadamu. Harus ada sosok yang di sini. Harus ada figur, harus ada idola yang harus kita tiru. Ya sampean lek sik ragu, masih mamang, ya sampean istikharah. Mantun istikharah sampean donga, ya Allah, tunjukkanlah aku kepada orang yang bisa menunjukkanku kepadamu. Dullani alaman ya dulluni ilaika ya Rabb. Karo kok diimpeni apa ya karo. Iya isyarah ya lewat mimpi, karena untuk berguru, bermursyid ini tidak boleh tanya ke siapa, tanyanya harus langsung ke Allah.
Ya apa takok nang pangeran? Ya itu tadi dikasih ajaran, dikasih tuntunan sama Rasul. Dungo dullani alaman ya dulluni ilaika. Mbok diisaroi sapa ngono ya wis iku guru sampean. Nah, ini langsung masuk pada wasar tusyah ya. Nah, ini perlu sampean garis bawahi. Ketika kita tahu, tapi di sini tidak dijelaskan secara detail. Syarat syah itu kalau di Jamil Usul ada 5. Ya. Bukan terus serta-merta setelah kita tahu syarat itu untuk menggurui atau mengukur seseorang, enggak. Tapi untuk keyakinan diri kita sendiri. Sampean buka Jami'ul Usul. Awal-awal di situ ada syurutus syekh, ada 5. Lah wis duwe kabeh kitabe. Nah, di situ ada syurutus syekh, ada 5. Kalau di sini tidak dijelaskan secara detail. Golek wis seru syarate sampean rumangsa aku wis cocok ambek iki, aku siap dadi mursyid aku berarti. Oh, ndak gitu. Oh, ndak gitu. Ono zaukun sorih ini iku sing wangel. Rasa ini iku sorih. Di antara syaratnya mursyid itu zaukun sorih. Engko mari rusak syaratnya, oh kok gak ngene iki kok. Bukan untuk begitu. Ditunjukkan syarat seorang syekh itu ya untuk kita yakini bahwa orang yang kita gurui ini benar-benar sudah memenuhi syarat itu. Bukan untuk menilai. Kalau untuk menilai ya ngapain berguru? Wong murid itu kal mayit ya. Makanya untuk berguru itu langkah pertama harus mahabbah. Jazbah wal mahabbah. Kalau nggak ono cinta ya gak iso berguru. Kalau dimaknani syurutus syekh niki secara umum nggih keliru kabeh. Aku wis rada mirip ambek syarat iki aku moro ngadeg dadi syekh. Ndak bisa. Syekhun murabbin itu SK-nya langsung dari langit. Kalau ndak gitu ya dari gurunya. Nggak bisa mengangkat dirinya sendiri. Yang mengangkat itu ya dari gurunya. Gurunya dari gurunya tower sampai Rasulullah. Jalur kita ini jalur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terus Mudunan Khalid Al-Utsmani. Oh sampai Syekh Naqsyabandi. Wasyartu syaikhi utawi sarate guru alladzi yasluhu kang patut apa ayyakuna yen to ana sapa alladzi iku naiban dadi ganti li Rasulillahi shalawatullahi wasalamuhu alaihi. Syarat syekh iki ya jenenge pengganti itu ya lek badal ngono, badal apa sing pas ngene? Hah? Ojo badal am ngono ae, ono badal am. Ya banget
Badal ba'at min. Nah, eling ngasih ah. Masih ingat ah pelajaran itu? Lek batal am enggak ada batal am, ada lah. Ojo batal golat, lek duduk batal jeneng lek batal golat. Paham makin? Mangkan di sinau mungkin, sinau sing gak petu ngono. Cek apa batal golat iki. Kok kene guyu kono meneng ae, guyu apa iku ngono. Badal itu pengganti atau naib, pengganti rasul, maka istilahnya al ulama warasatul ambiya. Kudu ono ale, aja ulama warasa enggak. Harus ada al ta'rifnya di sini. Al ulama warasatul ambiya. Ono al ma'rifate. Nanti paling tidak syekh itu harus selaras, yasluhu ayyakuna naiban li rasulillah. Ya ngene ngono niku ya, seperti Kanjeng Nabi. Wong naib badal. Terus maneh ayyakuna yen to ana sapa syekh iku aliman. Lho alim. Walakin la kullu alimin. Nah, ini dipertegas sama Al-Ghazali. Tetapi ini ora utawi saben-saben wong alim iku yasluhu patut sapa alim lil khilafatin maring dadi khalifah. Jadi dituntut lagi seorang syekh itu harus alim. Alim bi ilmillah. Ono alim min ilmillah. Ono alim bi ilmillah. Ini dua-duanya. Secara umum alim min ilmillah. Tapi secara khusus al-alim bi ilmillah. Makanya dipertegas walakin la kullu alimin yasluhu lil khilafah. Dari sini tidak setiap alim itu layak menjadi pengganti. Wong alim lak kuwadah. Alim min ilmillah. Untuk alim bi ilmillah sederek. Wa inni lan setuhune ingsun iku ubayinu jelasaken sapa ingsun laka maring sira ba'dha alamatihi ing setengah pira-pira tetengere syekh ala sabilil ijmal. Nah, di sini Al-Ghazali menjelaskan tidak secara keseluruhan, tapi ala sabilil ijmal, secara global. Secara global seorang mursyid itu kudu alim. Ora ono mursyid gak sok maca kitab niku ya napa. Angane hati-hati meguru niki. Ya. Jadi dalam Islam itu ada ulama, ada hukama, ada kubaro. Nah,
Lek ulama niki nggih niku ulama min ilmillah. Wakeh. Hukama niki ahli hikmah jarang. Kubaro longko. Langka. Karena kubaro ini dua-duanya di bawah ilmu ulama dan ilmu hukama ada pada seorang kubaro. Nah, makanya adanya langka. Nah, ilmu ulama tafsir hadis, Quran hadis, ijma kiasnya mateng. Plus ayat-ayat kauniyah juga paham. Ini hukama. Ahli hikmah itu yang dibaca ya tanpa tinulis bisa diwaca. Bacaannya ya Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis bisa diwaca. Ini ku wacanane ahli hikmah. Hikmah ilahi. Tapi nggih mboten niku tok. Nggih yo ngerti kitab yo dedek-dedek ya. Tapi gak pati mateng yo. Kalau kubarok dua-duanya. Nah, dari sini Al-Ghazali menjelaskan ala sabilil ijmal. Secara global mursyid niku atau syekh itu alim. Kudu ngerti. Maka ana mursyid maca Qur'ane kok. Wis ukurannya di Quran. Qur'ane tajwide kurang. Apa maneh hadis wis sembuh. Paling erone an-nadzafah ngono bae. An-nadzafatu minal iman wis umum wis. Nanti syarat mutlak yang disampaikan Al-Ghazali ini alim. Nah, sehingga hatta la yadda'i, sehingga orang ngaku-ngaku sapa kullu ahadin saben-saben wong suwiji annahu ing sak temene kullu ahad iku mursyidun mursyid lho. Gak gampang dadi mursyid nih. Lah kok iso ngene titik ae maro aku iki mursyid aku wah. Wis lentik malaikat sampean kan. Yang intinya setelah kita dipertemukan waliyan mursyida, upaya kita hanya lek gak iso yakin percaya, lek gak iso percaya husnudzon, jangan di bawah itu, karena sulit mempercayai ini. Mempercayai seseorang itu sulit. Lek gak iso percaya minimal husnudzon. Jangan suudzon. Ka ono wis sore husnudzon ndak ada, bawahnya ndak ada. Nah, wis kadung ya. Lek sudah terlanjur mosok eman. Nah, kena dalil tadi itu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa kita sebetulnya? Amalan apa yang bisa kita hadiahkan, kita haturkan ke Allah sehingga kita bisa dipertemukan waliyan mursyida? Kalau bukan murni hidayah dari Allah. Tinggal kita mau merawat hidayah ini apa tidak.
minimal husnudon. Husnudon ditambah husnudon ditambah husnudon, suwe-suwe lama kelamaan akan bisa percaya. Kalau yakin itu tinggi, yakin itu. Tahapan untuk yakin itu ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jangan gampang-gampang aku wis yakin. Di sini ada itu yakin itu. Yakin? Ya, mudah-mudahan sesuai dengan namanya. Mulai bete gin. Nah, gitu. Nah, makanya Buya bikin sistematik dalam berlaku itu ya. Kita pertama Islam, belum kita al-Islam sebagaimana yang diharapkan oleh Allah. Inna dina indallahi al-Islam. Ono ale ya, ono enggak? Inna dina indallahil Islam. Ono ale. Islam kita yang pertama belum ada. Di Islam ini ada tiga tahapan. Ada tiga tangga: tobat, istiqomah, takwa. Setelah tiga tangga ini sempurna, akan naik kepada iman. Di dalam iman pun ada tiga tangga. Loh. Islam dulu. Di dalam Islam perlu adanya tobat. Yang pertama tangganya. Setelah itu istiqomah. Baru takwa. Tobat kita masih perlu kita tobati. Nah, di Nasrani ada pengakuan dosa. Ya enggak? Di sini pun ada sebetulnya ya tobat itu. Taubatan nasuha. Sistem kalau Nasrani ya di hadapan gini enggak. Kalau kita ya ketika kita masuk pada Islam dituntut untuk tobat alias minta ampun, minta maaf, hablum minallah wa hablum minannas. Hablum minallah gampang, cukup sampean ngekeh memperbanyak istighfar cukup. Tapi kalau hablum minannas harus kita akui kesalahan kita di hadapan orang yang kita bikin salah. Mohon maaf. Karena tanpa maaf orang yang kita salahi, mustahil kita bisa diterima tobat kita. Sebagaimana Asyibli itu kan dulu apa? Kepala polisi. Untuk bisa masuk ke dalam tarekat, berguru, sebelum diterima jadi murid, diperintah untuk minta maaf ke seluruh rakyat. Coro kedudukan mungkin waktu itu jadi gubernur atau apa gitu. Diperintah untuk minta maaf ke seluruh bawahannya, rakyate sing tahu dizolimi. Sampai berapa tahun itu? Baru setelah itu baru diterima menjadi murid. Ya lo lancar ketika sudah masuk pada lingkaran tarekat. Terus tobatnya bener-bener tobat ya. Baru setelah tobat kita upaya istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah fit taat. Istiqomah fil ubudiyah.
istiqomah fil khidmah. Gini wow, kembali ke apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali. Mustahil bagi kita bisa melepaskan nafsu atau akhlak sifat jelek-jelek kita. Semua itu bisa lepas dengan barokah seorang guru. Nah, setelah istiqomah baru kita bisa bertakwa. Niku se-Islam, dereng al-Islam ini belum, masih jauh. Masih jauh dari harapan Allah. Harapan Allah al-Islam. Setelah takwa kita dinilai baik sama Allah, akan naik kepada iman. Di iman ada 3 tangga juga. Ikhlas, sidq, dan tumak nina. Loh, wis ikhlas ah. Wis sidq ah. Baru puncak dari iman adalah tumak nina. Di kedudukan terakhir setelah iman adalah ihsan. Di dalam ihsan pun juga ada 3 tangga. Muraqabah, musyahadah, ma'rifat. Ini belum. Setelah ihsan masih ada iqon. Ini 7 kedudukan Islam, iman, ihsan, iqon. Di dalam iqon ada 3. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Baru endingnya adalah Islam. Ini ono ale. Inilah Islam yang diharapkan oleh Allah. Dalam firman-Nya, innad dina indallahi al-Islam. Ini tangganya ada 7. Islam, iman, ihsan, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, baru al-Islam. Ini konsep dari Buya. Nah, ini selaras dengan surat Al-Fatihah. Loh, ada 7 bisa. Dan juga selaras pada 7 rukun fi'il dalam sholat. Pokoknya pitu tok pokoknya. Sama golek dhewe, cari sendiri 7 apa dalam apa, ketemu semua. Nah, makanya hatta la yadda'i kullu ahadin annahu mursyid. Ya hayata. Ya. Baru aja alim gitu kan. Wah, kok ngaku-ngaku mursyid. Nah, wali itu banyak, tapi yang mursyida itu yang sedikit. Yang diberi hak untuk membimbing, membaiat itu longko. Banyak wali kan, setahu sampean wali sudah meninggal tapi enggak punya murid. Ya memang bukan mursyida. Nah, jenis-jenis wali pun banyak. Sampean buka nang Jamiul Usul. Nang Jamiul Usul itu lengkap. Jenis-jenis wali dan tugas-tugasnya. Nanti kalau sudah tahu
nggak akan bisa merasa aku ki wali turu. Nggak bisa. Lek wis ero. Wali santri iya, lek wali santri, wali murid iya. Kalau wali sebagaimana yang diharapkan Allah, inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, berat syaratnya. Lah kita berguru mursyid itu dikader, dicetak untuk menjadi wali, dicetak. Wali cilik. Lek setengah wali tidak ada. Yang ada itu istilah itu wali kecil. Lek setengah wali, setengahnya sopo? Nah, itu loh. Setan wae setengahnya. Setengah wali, setengah setan. Ya apa tadi itu? Kalau wali kecil ada, wali besar. Al-Kubarok niku nggih Al-Ghaus niku. Al-Ghaus niku Imamul Aulia Syekh Abdul Qadir, Junaid Al-Baghdadi, Ibnu Arabi. Tapi itu ya di makom-makomnya. Kubarok ini munculnya setiap 1 abad sekali. Tapi ya sapa sing ngero la ya'riful wali. Nggak ada yang tahu ini wali apa tidak ya. Memang nggak ditunjukkan. Karena seorang wali jika mengaku dirinya wali, batal kewaliannya. Oh, no wali ngaku-ngaku wali. Kan banyak sekarang yang ngaku-ngaku wali itu. Nah. Sampai buka di Jamil Usul jenis-jenisnya wali dan tugasnya apa banyak. Sampai rone wali mastur ya biyen Dan kewalian seseorang itu akan terungkap setelah, secara umum nih, setelah diangkatnya, setelah kembali, setelah meninggalnya. Kalau sebelumnya sulit kita mempercayai. Soalnya la ya'riful wali ilal wali. Nah, secara umum biasanya jika kewalian seseorang itu diketahui malah takut. Biasanya meninggal. Mana ngono cepet mati dadi wali. Konangan kewaliannya mati sampean. Nah, hatta la buddha angkuli ahadin annahu mursyid niki enggak serta merta setelah orang itu alim terus apa viral, bahasa sekarang kan viral gitu, kealimannya viral terus mengangkat dirinya sebagai mursyid, enggak serta merta begitu. Karena istilah alim di sini semakin alim seseorang ya di sisi adabiah juga akan mengikuti. Banyak yang alim tapi untuk bisa membaiat seperti ini nggak berani ya. Karena untuk bisa menjadi mursyidan itu ya harus dari gurunya. Karena tanggung jawab seorang wali niku, waliyan mursyidah itu luar biasa. Tanggung jawab fitini wad dunya wal akhirah. Itu menjadi tanggung jawab. Gak enteng. Satunya ini barang ya. Fanaqulu
Mongko dawuh sapa ingsun, man utawi Syekh Mursyid iku yuridu wong kang mengu sapa man an hubbid dunya wa hubbil jah. Seorang mursyid itu benar-benar sudah meninggalkan dunia dan tidak mengharapkan kedudukan dunia. Wis gak, ndak ada dalam hatinya hubbud dunya, ndak ada. Pertanyaan sampai nang kene lah, ini kok sepoge ngono, hah? Ah, hanya nih bertolak belakang kan dengan sini ya. Yang hubbud dunya itu di dalam hatinya benar-benar sudah tidak ada secuil pun dunia dalam hatinya. Oleh jopo ya, kalau luar diri ya harus, hah? Gak payu, nggak laku kalau kiai sekarang itu nggak kaya itu nggak laku. Sampai barusan tak ajak ziarah ke makam Mbah Sahlan, tahu bagaimana luasnya lahan beliau. Loh, tapi dalam hati tidak ada sama sekali dunia. Nanti yang dimaksud yurid an hubbid dunya itu dalam hatinya. Oleh ATM ya sing akeh isine, hah? Sing penting ATM akeh isine. Hah? Oleh hati ini ya ndak ono blas, ndak ada sama sekali. Makanya kalau cerita Mbah Sahlan itu seringkali sawah itu kan yang garap santri-santrinya. Suatu ketika sang santri ini waktunya panen. Tiba-tiba malam itu sudah dipanen sama orang. Takut namanya santri mau laporan. Besoknya mau dipanen, sudah habis sawahnya itu. Dipanen orang lain. Laporan ke Mbah Yai. Nah, mohon maaf Mbah Yai. Mbah Yai, alhamdulillah sodako gak ngeterno. Sodako gak pakai nganter sudah diambil orang ya. Ora dadi ngopo bahasa ini. Nah, ini dalam hati benar-benar nggak ada apa-apa sudah. Yang ada hanya Allah, 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 Muhammad, 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 itu aja. Juga tidak cinta pangkat, nggak berharap pangkat dunia sama sekali. Dicaci, dimaki, difitnah, itu sama saja. Ora dadi ngopo. Ya itulah hakikat zuhud. Zuhud itu di dalam hati, bukan di luar. Sampeyan melok mursyid milenial ngene enak sampean ya. Nah, tumpakane Rubicon ngono lho. Nanti sampean kesini lagi datang H2 mungkin. Dari dulu kepingin paling tidak Range Rover saya itu. Itu mursyid itu sekarang milenial. As-sufi ini ku jenenge sufi itu ngalip zaman. Kok ono pelaku tarekat gaptek itu salah. Sampean lihat Gus Dawafi. Cermin sampean Gus Dawafi. Milenial banget beliau. Buya apa enggak paham banget beliau untuk IT itu. Sampean belum kenal yang bagaimana. Sampean siapa sing kenal sing seneng gitaran? Buya itu gitarannya enak. Sampean kemarin enggak ikut nang hotel itu apa ya? Nyanyi-nyanyi mulai jam 8 nganti jam 1. Itu semua di luar. Kalau di dalam tidak ada apa-apa.
Kita ini hidupnya di dunia zahiran, lek batine barzakhian, yaitu jangan melihat orang itu dari sisi luarnya. Kalau dari sisi luar, al islamu yuklah ya'lu wala yuklah aleh, itu loh, itu zahiran. Islam itu unggul. Orang muslim Islam kok melarat ya, malulah Nabi. Loh, diperintah kalau kita ya lu itu diperintah, tapi hati diperintah zuhud, ora kumantil sama sekali di dalam hati dunia. Harus begitu. Dasar saja dasar. Sampean tahu surudul santri? Tahu ngaji? Alala tanalul ilma illa bisittatin saumbi ka'amajmu ihabi bayani. Itu 6 syarat bagi seorang santri. Di antara 6 syarat itu harus punya modal, bekal. Nah, pasrah bongkoan harus ada modal. Dukain wa khirsin wa astibarin wa bulghatin wa irsyati ustadin wa tuli zamani. Dukain wa khirsin wa astibarin wa bulghatin. Loh, lah kok kiai ini sing melarat iki ya apa? Ini dasar ini. Kok kiai ini kok sugih terus zuhud ini di mana zuhudnya? Zuhud itu di dalam bukan di luar. Ilmu itu mahal, makanya maka kita harus punya bekal. Gurune sopo ge kaya wae enak ya muridé. Apa jari gurune kabeh ngono. Suwe-suwe ya. Lama-lama ya gimana? Mana keberkahan ilmu? Iya enggak? Ya mohon maaf ini sampean kuliah aja bekalnya segitu besar. Apalagi ini nyantri. Dan seorang guru dituntut nggak boleh di bawah seorang murid posisinya. Ya menjaga ini biar gak hubud dunia. Kono santri ini yang datang lebih kaya dari gurunya. Mana yuk ya lunya ini? Nah, sampean calon-calon kiai no, sing sugih. Sing sugih. Yo apa carane sugih? Ya kerja apa loh? Tapi sebelum kita kerja, tancapkan dalam hati, aku iki sugih. Luar diri ini terjadi setelah terjadi di dalam diri. Ini loh pentingnya yakin. Yakin di dalam diri bahwa aku ini kaya. Tapi yo gak serta merta tiap pagi tidur sampai sore kan. Ya ndak gitu ya, tetap ya malu ala Dawuda syukro. Ya tetap diperintah ya amal. Namun durung tahu tadi kiai ku apa sampean. Kalau sudah pernah jadi kiai, kalau lihat santri itu lebih kaya, ya gimana? Bukan di anunya ini.
kembali ke syurutul murid, syuruti santri. Itu dasar sekali. Wabul ghahni sampai nyantri, sampai mondok ya harus punya bekal. Imam Syafi'i ketika hijrah berangkat mondok pamit ibunya dikasih bekal sama ibunya. Digawani bekal dohiron, gandum sak. Lah kok nyantri bondo awak lek esuk turu. Wah. Jangan terlalu bahas yang kiai itu harus zuhud. Kembali aja ke dasar. Pelajaran awal-awal kita nyantri itu semua sudah masuk. Tapi pahamnya setelah bertasawuf gini. Kalau dulu ya iya, apa maksudnya? Itu penting. Mayyu'rid an hubbid dunya wa hubbil jah. Bahwa seorang mursyid, seorang waliyan mursyida, di dalam dirinya sudah benar-benar tidak ada dunia dan kedudukannya. Mbuna, usah ngaji mangga. Marolah saya. Nggak ada yang tanya. Nggak ada yang tanya, monggo. Iya. Ini ya yang mau diri sendiri itu kayak rasanya ingin masuk ke dunia mereka, tapi masih terngiang-ngiang dengan dalil yang selalu dibawakan oleh para kiai itu afdhalul qurub ilallahi afdhalul mustaqim. Ya. Itu menurut kiai penjelasan itu. Memang di masa-masa sampaiannya afdhalul turuk ta'lim wa ta'allum itu secara umum. Secara umum begitu. Jalan menuju Allah yang paling baik bagi siapa? Makanya di sini tadi disebut as-salik. Bagi siapapun yang benar-benar ingin menuju Allah. Kalau ta'lim wa ta'allum masih dalam rangka pencarian di sisi syariatnya. Itu kan kemarin dibahas itu jam 1 malam. Rabu kemarin itu. Jika kita sudah menguasai secara ideal, ya kita dituntut untuk as-salik. Perjalanan benar-benar mencari Allah. Kata-kata as-salik ini dibutuhkan niki mursidan niki, dibutuhkan mursidan. Kalau ta'lim wa ta'allum secara umum siapapun yang ta'lim wa ta'allum di situ kita dalam rangka afdhalut turuq. Belum sabil, ada sabil, ada turuk, ada sirot, ada 4, satunya apa lagi? Maknanya sama. Nah itu. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ini kita dituntut dari turuk menuju sabil. Sabil ini jalan khusus.
afdalut turuk secara umum ta'lim wa ta'allum. Secara khusus kita tuh hadhihi sabili. Inilah jalanku. Bukan hadhihi tariqi, hadza tariq, bukan. Maka diperintah ad'u ilallah ala basiratin ana wa manit taba'ani. Naik dari turuk menuju sabil, dari sabil menuju sirot. Kalau sirot itu ya tol, kalau sabil itu jalan provinsi lah. Kalau turuk jalan banyak, cabangnya masih maknanya sama, torik, sabil, sirot, satunya apa? Ada 4 kok. Lali di sini. Ya. Itu secara umum gitu. Nah, masih dibingungkan itu, makanya sampean donga dullani alaman yadulluni ilaika, biar ditunjukkan sabil subulas salam, bukan torikus salam. Siapapun tahu afdalut turukut ta'lim wa ta'allum. Kalau ini dipegang, nggak akan naik menuju sabil. Sabil ini sama dengan salik. Sampai tafakuri mana? Empat kata itu 4 sebetulnya. Torik, subul, sirot. Apa satunya? Hah? Ya iya, salik ya. Salik ya. Itu setelah kita menemukan sabil, akan diperjalankan menuju sirotol mustaqim. Jalannya siapa? Ya di Al-Fatihah itu. Sirotol ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Nikmat apa? Nikmat dipertemukan waliyan mursyida. Dipertemukan waliyan itu nikmatul ulma, nikmat yang teragung, mengalahkan nikmat-nikmat yang lain. Itu memang bagi santri, lebih-lebih yang penguasaan kitabnya kena itu. Saya juga dulu begitu. Tapi setelah paham, walah. Itu masih umum. Makanya perlu tahu kata per kata, bedanya sabil, toriko, sirot, sama salik. Artinya sama-sama berjalannya, tapi fungsinya beda. Untuk menuju keluar dari kekangan itu, misalnya jaluk dawuhnya Allah kepada Muhammad, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan Muhammad, inilah jalanku. Kan khusus ini sudah. Ala basirah. Ana, ya aku Rasulullah. Wa manittaba'ani, dan siapapun yang mengikuti aku.
Iki lek muni ngene kudu mewek ae, kudu nangis ae lek muni iku. Karena jelas di situ. Surat apa itu? Seeling ah. Surat apa Ger? Paket Ger aku Ger. Cilik apal kabeh arek lali saiki lali. Iya. Di sini menurut Imam Ghazali kan orang mufid harus alim. Kalau ada perkataan man tasawufa walam yatafaqah faqad tajandaqo, itu gimana? Seorang alim di sini makanya tadi saya bilang alim billah dan alim bi ilmillah dan alim min ilmillah. Ya. Dua-duanya jalan. Kata-kata alim di sini. Nanti bener-bener nyareat plus ngakekat. Nah, barang siapa man tafaqqaha walam yatasawwafa faqad tazandaqa. Sebaliknya, jika hanya tasawuf walam yatasyarra faqad tafasaqo. Makanya dua-duanya harus berjalan seiring. Makanya di awal kami idealnya orang bertasawuf, bertarekat itu sudah syariatnya sudah penguasaan ilmu syariat secara ideal, ngerti hukum, sholate di hukum syariat sudah baik. Belum tentu benar sih belum. Tahu syarat rukun. Nah, ini dalam rangka untuk tasawwafa. Cek gak zindik. Nah, sebaliknya bagi pelaku tasawuf kok ndak nyareat. Fakot duduk sih jadi mau. Nah, tafasa kok fasek. Apa fasek itu? Goblik ngono wae, fasek wis goblik ngono. Jadi alim di sini ini benar-benar antara syariat dan hakikat berjalan beriringan. Nanti benar-benar alim min ilmillah dan alim bi ilmillah. Oleh alim min ilmillah banyak. Nah, kalau Buya enak. Allahumma hamku. Hammu itu paham ilmu syariat. Hamku paham laku hakikat. Ma'rifatnya hamka. Paham karep. Paham iradah. Ini dua ini jika jalan akan hamka. Enggak akan hamka jika dua-duanya tidak dijalankan. Itu istilah lain dari itu. Tazandako ambek tafasako itu. Makanya kita berharap memohon Allahumma hamku. Enak bahasanya, nggak panjang-panjang gitu. Paham ilmu, paham laku. Endingnya hamka. Hamka tidak diminta karena anugerah. Jika dua-duanya ini bisa jalan, otomatis akan hamka. Ada ilmu itu yang sifatnya wahbiyah, ada kasbiyah. Hamka ini wahbiyah, anugerah.
tidak akan diberikan jika tidak diupayakan. Upaya kita hanya di hammu-hamku, upaya paham ilmu dan upaya paham laku. Enak sudah. Man tasyarra'a walam yatasawwafa faqad tazaddaqa. Nah, ini ngilmu tok. Waman tasawwafa walam yatasyarra'a faqad tafassaqa. Lu ngakekat tok, laku tok. Dua-duanya harus selaras. Ini penting yawan ngaji. Karena Allah tidak ingin disembah dengan tanpa ilmu. Makanya al ilmu imamul ngopo-ngopo niku ya kudu ilmu dhisik. Punah. Mugi-mugi sedikit kajian dari kitab Ayyuhal Walad ini ada manfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina imami ahli shafa wal wafa. Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa wa alihi ahli safa wa sahbihi alil wafa wa sallim. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji ji'naka bi qalbin munkasirin wa lisanin bisyakwa lahiji ya khaliqana ya raziqana qaddaqal فبكل نبي نسأل يا رب الأرباب وكل ولي رب بطه لا تخيب أعمال جسمي توهن من إساء عملي جد رحمنا بالعفو لنا جد رحمنا بالوصل لنا يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج جئناك بقلب منكسر ولسان بالشكوى لهج يا خالقنا يا رازقنا قد ضاق الحبل على الودج فبكل نبي نسأل يا رب الأرباب وكل ولي ربي بطه لا تخيب عملي جسمي توهن من إساء عملي جد رحمنا بالعفو لنا جد رحمنا بالوصل لنا